Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Pertama-tama kita patut memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan masih perkenankan kita untuk hidup bernafas, dan kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Malam hari ini kita akan mengadakan ibadah kolom 1 sampai dengan 22 Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Wiru. Dan ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Ibu Guru Agama Yunita Mamuaya Kilala, Sarjana Teologia, pada hari Kamis 25 Juni 2020. Disilakan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah kolom dari kolom 1 sampai dengan kolom 22 pada malam ini Kamis 25 Juni 2020. Panggilan beribadah, jemaat diundang berdiri. Kita melakukan jam sembahyang yang kudus. Ini ditabiskan, pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya.
Jemaat silakan duduk kembali. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, syukur dan pujian hormat sembah kami sampaikan kepadamu. Tuhan selalu mengasihi, menyayangi, dan memberkati kehidupan kami. Menjalani kehidupan di tengah situasi yang masih diperhadapkan kepada kami, menghadapi situasi karena pandemi COVID-19 yang menjadi pergumulan kami semua. Tetapi kami tetap merasakan begitu banyak berkat Tuhan melingkupi kami, termasuk di dalamnya berkat umur panjang, sehat kuat yang Tuhan berikan. Malam ini kami boleh lagi menyatu dalam ibadah bersama sebagai keluarga-keluarga Kristen yang Engkau berkati, yang ada di Jemaat Zaitun kolom 1 sampai kolom 22. Dari anak-anak, sekolah minggu, remaja, pemuda, Bapak Ibu, bahkan sampai kepada orang-orang tua lansia. Kami boleh menyatu dalam kasih Tuhan. Ini kami Bapa, dalam kerendahan diri kami kepadamu. Kami sadar bahwa dalam menjalani kehidupan ini, banyak hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berupaya bagaimana kami mau menikmati kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Tetapi kadangkala kami harus diperhadapkan dengan pergumulan, persoalan, penderitaan, kadangkala membuat kami lemah dan tidak berdaya. Tetapi kami tetap meyakini Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Karya dan pengorbanan Kristus adalah memberi kami jaminan keselamatan dalam situasi apapun, dalam persoalan-persoalan hidup apapun. Engkau selalu menolong dan memberkati kami, agar selalu tercipta kehidupan rukun dan damai, sehati sepikir dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku dosa kepadamu. Amin. Dari belenggu keras dan teguh. memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas
mengaku dosanya di hadapan Allah. Nats pemberitaan anugerah Allah, Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya, lebih tinggi dari gunung. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan untuk masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari berdoa. Ya Tuhan Allah, ada syukur dan pujian kami bawa di hadapan kekudusan-Mu. Di saat Tuhan menjadikan kami dalam persekutuan beribadah, boleh menikmati rahmat dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan ini. Maka ibadah kami, sekalipun masih dilaksanakan di rumah masing-masing, melalui ibadah, evangelisasi, Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanak Veru. Maka kami hendak memahami lagi bagian firman-Mu yang akan memberi lagi kami penguatan-penguatan iman menghadapi dan menjalani hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, meteraikanlah firman-Mu, biarlah kami senantiasa boleh menikmati persekutuan yang membaca dan mendengarkan firman. Inilah kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian pembacaan Alkitab kita di minggu berjalan ini masih dalam Filipi pasal 4. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan,
sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci kudus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam suasana menyikapi pandemi COVID-19. Ini adalah bencana yang telah melanda seluruh dunia, bukan hanya kita saja. Hampir tak ada manusia yang tidak terdampak dengan wabah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di lain pihak, dengan keadaan social distancing dan himbauan yang disampaikan bagi kita semua untuk di rumah saja. Ya, kadangkala memang situasi seperti ini membawa dampak atau bisa saja orang menjadi depresi. Akibatnya banyak yang menjadi sensitif dalam masa pandemi corona ini. Dan memang banyak yang kita lihat kejadian-kejadian yang baik itu melalui mass media dan lain-lain, banyak terjadi pertengkaran atau juga bisa berakibat pada KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Karena itu saudara-saudara, kita selalu diberikan banyak pemahaman. Memulai dengan masa-masa krisis ini tentu sudah banyak hal yang disampaikan dalam kehidupan kita, agar supaya kita menjadi kuat dan teguh dalam situasi, dalam keadaan yang kita hadapi. Walaupun memang seperti yang saya ungkapkan tadi, menjadi depresi, menjadi khawatir, menjadi takut di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu
sebagai orang beriman kita memahami bahwa apa yang kita alami, apakah itu bencana, apakah itu perang, apakah itu kelaparan yang ada di dunia ini, itu sudah dinubuatkan dalam firman-Nya. Artinya Tuhan tahu berbagai kesukaran yang akan menimpa kehidupan umat-Nya. Dan Tuhan menghendaki orang percaya untuk tidak goyah, berjaga-jaga, dan siap sedia. Nah, karena itu dalam tema minggu berjalan ini kita diberi tema mingguan, hindari perseteruan, jadilah berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan kita gambaran kehidupan yang betul-betul kita memahami bagaimana hidup yang dikatakan dalam damai sejahtera. Karena kalau kita memiliki damai sejahtera itu, luar biasa perasaan kita. Ya, karena itu sebagai seorang rasul seperti Rasul Paulus mau menyampaikan seruan itu kepada umat, kepada jemaat yang dia kasihi. Jemaat yang selalu menjadi perhatian pelayanan Paulus. Walaupun secara tidak langsung, muka dengan muka, mereka harus berjumpa. Tetapi seruan hidup dalam damai sejahtera yang mau diungkapkan oleh Paulus di sini kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang sungguh-sungguh menjadi jemaat yang dia perhatikan. Agar supaya menghadirkan sukacita dalam kehidupan itu sendiri. Bahkan dikatakan oleh Paulus, luar biasa dia menyapa kehidupan jemaat Filipi itu. Dia mengatakan dalam bacaan kita melalui ayatnya yang pertama, sukacitaku dan mahkotaku. Karena jemaat Filipi ini adalah jemaat yang setia pada Tuhan. Jemaat yang peduli, yang selalu berbagi kasih. Ya, dikatakan dalam ungkapan-ungkapan Paulus bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya. Jemaat ini sangat-sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan pelayanan yang teralami di tengah-tengah kehidupan Rasul Paulus dan teman-teman sekerjanya. Mengapa Paulus mau mengungkapkan itu? Karena walaupun dia hanya melalui ungkapan, dia memberikan penggembalaan karena dia sedang berada pada satu situasi di dalam penjara. Tetapi dia mau mengingatkan, mengungkapkan soal hidup dalam damai sejahtera. Karena ada sesuatu yang dialami, ya, dialami dalam kehidupan umat yang ada di Filipi. Dan itu tergambar dalam situasi, kondisi, keadaan daripada jemaat yang ada di Filipi. Yaitu ada dari para nabi-nabi palsu yang tampil, yang dapat menggoyahkan iman mereka. Padahal jemaat itu teguh berpegang dalam iman kepada pemberitaan penginjilan, tetapi juga bagaimana Paulus selalu mengajak umat untuk hidup dalam sehati sepikir. Apalagi di tengah situasi yang dialami oleh orang-orang yang ada di Filipi yang disoroti oleh Paulus, yaitu ada perselisihan yang dia katakan dalam ayatnya yang kedua, Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati. Dua perempuan
yang berselisih paham, sedangkan mereka adalah tokoh-tokoh gereja. Ya, dikatakan hidup dalam pemberitaan Injil bersama-sama dengan Paulus, yang sebenarnya tahu persis bagaimana situasi, kondisi kehidupan jemaat yang ada. Tetapi ada selisih paham, ada perbedaan-perbedaan yang terjadi pada kedua perempuan ini yang senantiasa membawa dampak yang tidak baik dalam persekutuan jemaat yang ada di Filipi. Memang saudara-saudara perlu kita sadari bahwa kalau kehidupan yang terjadi itu ada perselisihan, lalu kita tidak mencari jalan keluar dari persoalan yang terjadi, maka yang pasti dampaknya akan tidak baik. Sehingga Paulus mewujudkan kepeduliannya lewat suratnya karena dia tak bisa mengunjungi jemaat di Filipi karena dalam penjara. Dan dalam situasi yang terjadi di Filipi ini memberikan dampak yang tidak baik. Tidak saja mungkin ketika situasi pada masa itu terjadi di Filipi, tapi juga kita mau tarik benang merahnya, mengambil bagian ini seandainya kejadian ini terjadi, yaitu perselisihan mungkin terjadi di antara anak-anak kita, perselisihan itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita, yang mungkin tidak bisa akur lagi dengan persoalan yang sangat-sangat rumit di tengah-tengah kehidupan yang ada. Apakah kita hanya membiarkan persoalan itu berlarut-larut tidak ada penyelesaian? Pasti ada upaya-upaya untuk berdamai. Ada upaya-upaya untuk menyatukan kesalahpahaman, perselisihan, perdebatan yang terjadi antara dua tokoh perempuan yang juga adalah penginjil dalam pemberitaan bersama dengan Paulus. Sehingga saudara-saudara, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi. Itu yang kita lihat dalam bagian Alkitab kita ini. Yaitu disampaikan oleh Paulus, berdirilah teguh, jangan goyah. Apapun yang dialami, apapun yang digumuli, keadaan yang seperti apapun itu, apakah terjadi di dalam, terjadi di luar, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, dengan masalah-masalah seperti kedua tokoh wanita, perempuan ini yang mengalami satu konflik yang luar biasa. Paulus mau mengatakan kepada jemaat yang ada agar teguh berpegang di dalam Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Sebab kalau ada dua hati yang berbeda, berselisih paham, berkeras hati, menganggap diri hebat, yang pasti nyanak mau baku dapa, ya, tidak akan ketemu pada satu titik penyelesaian yang sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, bagaimana boleh menyatukan kehidupan perselisihan itu? Paulus memberi resepnya. Bacaan kita, dia katakan, sehati sepikirlah kamu. Kalau kita sehati sepikir, pasti kita mampu hidup dalam kebersamaan. Ya, mampu hidup dalam kebersamaan, sehati sepikir, saling mengakui, saling menerima, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kalau ini ada masalah atau ada persoalan, sama-sama mengatasinya. Karena saudara-saudara, dalam kehidupan kalau ada masalah, tentu tidak ada keamanan dan kedamaian. Ya, tidak nyaman. Ya, itu
Bukan saja terjadi di Filipi, tapi kadangkala situasi, kondisi yang ada bisa saja mengalami hal itu dalam persekutuan jamaat. Ya, khotbah hari Minggu diungkapkan sendiri oleh Ketua Badan Pekerja. Ya, melalui sidang majelis yang dilaksanakan di rumah masing-masing, ya memang ada perdebatan, tetapi tetap jadi satu, menyatukan perbedaan-perbedaan itu sungguh luar biasa. Karena itu tentu dalam kehidupan rumah tangga juga kadangkala memang soalnya tidak baku cocok mungkin, soal keinginan, soal selera, apalagi kurang baku-baku mengada hari-hari, baku mengada suami istri, soalnya tidak keluar-keluar rumah, anak-anak, situasi ini bisa berdampak pada kehidupan yang saya katakan tadi, kadang orang so depresi, ya, situasi. Tetapi apa langkah-langkah yang harus kita ambil? Apa yang akan kita lakukan? Seperti Paulus katakan, kalau sehati, sepikir, maka akan luar biasa. Yang satu memahami dan mengerti, padukan itu pikiran dan perasaan dengan penuh cinta kasih didapatkan dalam kehidupan. Ada jalan terbaik dari setiap pergumulan dan persoalan-persoalan yang ada. Nah, karena itu dia katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Nats yang tidak asing lagi dalam kehidupan umat Allah. Orang sebagai jamaat Tuhan. Dikatakan kalau punya sukacita, aman, nyaman, bahagia. Ya, walaupun dengan persoalan ya, saya tadi sudah diungkapkan. Tapi harus hidup dalam sukacita. Aman, nyaman, tentram. Orang punya sukacita jika orang itu hidup dalam Tuhan. Sukacita itu menjadi pencerminan kehidupan para insan manusia yang saling memahami, tapi juga saling mengerti dalam situasi yang ada. Nah, Paulus tidak hanya berulang kata dengan serangkaian nasihat-nasihat yang dia sampaikan, tapi Paulus juga memberikan pengajaran dalam bentuk kepribadiannya, jati dirinya, lewat lakon hidup yang dia lakukan. Di dalamnya ada keteladanan, ya, ada keteladanan yang dilakukan oleh Paulus. Karena dia katakan di sini, apa yang kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Berarti situasi kehidupan Paulus sebagai hamba Allah, di tengah situasi pergumulan apapun, sampai-sampai dia masuk penjara cuma karena memberitakan Injil Yesus Kristus, tetapi tidak menjadi penghalang dalam kehidupannya. Dia tetap memberikan teladan kepada jamaat-jamaat yang dia kasihi. Sehingga dia mengatakan, lakukanlah semua apa yang kamu lihat padaku dalam kehidupan dan tanggung jawab yang ada. Dan kuncinya itulah yang dikatakan tadi. Kalau kita melakukan semua itu, ada saling pengertian, walaupun ada perbedaan-perbedaan, walaupun ada salingnya tidak baku sadap dalam persoalan-persoalan kehidupan, maka mari kita satukan itu, dan titiknya adalah kehidupan yang membawa damai sejahtera itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, pikirkan semua itu. Lakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus belajar dalam pengalaman hidupnya, dia melihat keteladanan Yesus. Maka dia pun mampu memberikan teladan dalam pelayanannya di tengah situasi kehidupan yang dia hadapi. Nah, karena itu saudara-saudara, tentu bagian Alkitab ini memberikan satu hal yang indah dalam kehidupan kita. Ya, mari kita tetap hidup dalam saling kasih mengasihi. Ya, baik antara suami istri, orang tua anak-anak, demikian juga antara pelayan dengan pelayan. Ya, jangan orang bilang
menyimpan akar pahit cuma karena persoalan yang lebih mengungguli kehidupan yang lain dalam pelayanan. Tetapi kita disatukan, ya, menjadi satu di dalam Tuhan. Demikian juga bertetangga dalam kehidupan yang ada. Kadangkala kita menghadapi kesusahan, mari kita saling menopang dan saling menguatkan. Seperti inilah yang menjadi harapan-harapan dalam kehidupan kita di tengah kita menghadapi situasi melalui COVID-19 ini. Ya, kita menunjukkan keteladanan yang ada. Ya, kalau orang bicara keteladanan kepada orang-orang yang ada di sekitar ataukah juga di rumah kita, orang sendiri bilang jangan baba pontar, jangan keluar rumah kalau nyak perlu, orang sendiri kasana kamari. Apalagi mall so buka, so boleh pergi. Suruh pakai masker, mesti pakai masker, orang sendiri nyak pakai masker. Padahal menjaga kesehatan kita, ini virus ini nyak pandang sapa. Karena kadangkala ketika situasi sekarang terjadi, ada orang yang bilang, nyandak kuat, badusta dorang. Coba lihat kita, kadang kita so buka kemeja, nyandak apa-apa. Ya mungkin dampaknya belum sekarang ini. Karena itu saling mengingatkan situasi sekarang ini. Kekhawatiran-kekhawatiran yang terjadi, Paulus bilang, mari kita senantiasa hidup untuk hidup dalam damai sejahtera. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus. Lakukanlah itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, karena itu saudara-saudara, mari dalam persekutuan ini sebagai persekutuan umat yang beribadah, walaupun orang masih di rumah masing-masing, orang masih beribadah, belum ada ibadah berkelompok atau satu kolom, tetapi mari kita tetap teguh. Ya, ada tuh ungkapan yang tidak pernah usang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, seperti sapu lidi, kalau cuma satu sapu lidi tentunya tidak boleh mau kasih bersih itu kotor-kotor yang ada di halaman. Jadi dia mesti ada lidi-lidi yang lain diikat menjadi satu sehingga dia boleh membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam halaman rumah kita. Ya, karena itu mari tiap-tiap anggota jamaat yang ada, mari kita hidup dalam persatuan dan kesatuan. Jangan saling menyalahkan, apalagi mengungguli yang lain, tetapi mari kita ubah pelayanan ini dengan hidup dalam kasih Kristus. Bukan karena orang hebat, merasa diri hebat, tetapi kita tetap teguh berpegang kepada Dia. Ya, jalani hidup ini dan tetap bersyukur dalam segala hal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan persembahan sambil kita dihentar dengan pujian Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa.
Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa umum. Mari kita berdoa. Dalam syukur dan pujian kepadamu Tuhan Allah, karena Engkau yang boleh memberikan kami melalui ibadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing dalam ibadah kolom, dan kami boleh dalam satu pemahaman bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kehidupan yang bersyukur, kehidupan yang ada dalam damai sejahtera, menjadi dambaan setiap umat Tuhan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami berterima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan lagi kami pemahaman-pemahaman dalam pemberitaan firman, memahami bagaimana kehidupan yang harus kami jalani ketika juga kami belajar dari kehidupan yang dialami oleh umat Allah di Filipi, yang juga tidak pernah luput dari begitu banyak persoalan, tantangan, dan ketika juga ada perselisihan, ada terjadi selisih paham dalam kehidupan mereka yang selalu hidup dalam tanggung jawab pelayanan, Eudia dan Sintike. Sehingga apa yang menjadi perselisihan dalam kehidupan itu sendiri, itu harus dicari jalan keluar, bagaimana harus menyelesaikannya, yaitu hidup dalam sehati sepikir, dalam satu kasih dan pelayanan. Dan semua itu bermuara pada satu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Menghadapi situasi kehidupan kami sebagai keluarga-keluarga Kristen yang Engkau berkati, saat kami diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang mungkin juga karena situasi menghadapi pandemi COVID-19 ini, sudah berapa bulan kami harus beribadah di rumah masing-masing. Bagaimana kami sangat merindukan ada persekutuan yang boleh tercipta. Demikian pun kehidupan anak-anak cucu kami yang rindu untuk melakukan tanggung jawab dalam proses belajar dan mengajar, seperti yang terjadi pada waktu-waktu yang lalu, ada di sekolah, ada di kampus. Tetapi inilah realitas kehidupan yang ada. Tapi kami tetap bermohon, kami tahu Tuhan, persoalan ini adalah persoalan yang sungguh-sungguh akan menjadikan kami tidak goyah, tidak khawatir. Tapi kami tetap menjaga kesehatan yang ada dalam kehidupan kami, menjaga keluarga kami, menjaga persekutuan kami, supaya situasi ini tidak akan berdampak hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, jadikan firman ini untuk boleh tumbuh subur dalam kehidupan kami, sambil kami belajar tentang kehidupan seperti Paulus, memberi teladan yang baik dalam pelayanan, tapi juga bagaimana dia mampu untuk berusaha dan berupaya supaya kehidupan umat Allah akan tetap teguh, kokoh di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami di malam hari ini
ibadah kolom, di dalamnya bagaimana tanggung jawab pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hambamu, Penatua Syamas yang ada di kolom masing-masing, dengan tugas-tugas pelayanan yang harus mereka jalani, walaupun kadang resikonya sangat banyak hal yang akan dihadapi. Tetapi biarlah Engkau bungkus mereka dengan kasih-Mu Tuhan, agar semangat yang tetap ada bagi mereka dalam pelayanan-pelayanan bagi jemaat yang ada di kolom-kolom yang ada. Berkati seluruh warga jemaat, keluarga-keluarga Kristen. Tuhan tolong supaya mereka juga menghadapi situasi ini, bahkan juga walaupun harus beribadah di rumah masing-masing, tapi tetap teguh dalam iman untuk tidak goyah menghadapi keadaan yang ada. Kami berdoa kepadamu Tuhan, saat kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama-Mu, jemaat kami dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka, dalam pemulihan-pemulihan di rumah masing-masing, tapi juga kami berdoa mereka yang dalam pergumulan harus dirawat di rumah sakit. Kami tetap menopang dalam doa hamba-Mu Bapak Rudi Worotichan SPD. Biar dia akan tetap senantiasa disertai oleh Tuhan menghadapi kehidupannya dalam pergumulannya. Biar Tuhan akan memperteguh imannya, iman keluarganya dalam tanggung jawab bersama, memberikan support dalam persoalan ini. Tapi juga kami sebagai jemaat akan terus mendoakan kehidupan hamba-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kepada jemaat-Mu yang bersyukur karena merayakan hari ulang tahun, baik ketambahan usia bahkan juga HUT pernikahan. Tuhan kiranya berkati sukacita mereka. Tuhan juga yang akan terus ada bagi kehidupan warga jemaat-Mu, di tengah keterbatasan, di tengah kekurangan, tapi juga ada kelebihan saling berbagi saat memiliki berkat-berkat Tuhan. Tuhan kiranya akan menolong dan memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah tanggung jawab pelayanan yang ada di Jemaat Zaitun, dari kolom 1 sampai kolom 22, bahkan juga hamba-hamba-Mu pendeta, guru agama, Penatua Syamas, UPK Bipra, dan seluruh perangkat pelayanan sampai kepada pegawai gereja dan kostor. Kami juga berdoa kepada panitia hari-hari raya gerejawi. Di tahun 2020 ini kami akan merayakan HUT jemaat yang ke-49. Apa yang diprogramkan di tengah situasi ini, kami percaya dalam tuntunan dan kuasa Allah semua boleh teratasi dan terlaksana. Tuhan memberkati kami semua, sehat-sehatkan kami, kuat-kuatkan kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Kami tetap saling menerima, saling berbagi, saling memahami satu dengan yang lain. Tapi juga keluarga-keluarga kami yang jauh terpisah, dimanapun mereka berada, anak-anak cucu kami, siapa saja, mari kiranya Tuhan akan memberkati. Berkati sebagai orang tua dalam upaya untuk di tahun pelajaran yang baru ini, ada langkah-langkah yang harus mereka lakukan untuk anak-anak yang ada. Semua akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, biar itu boleh mencukupkan kebutuhan pelayanan-Mu. Dengarkanlah doa kami, terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar umat-Mu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah ini, diundang berdiri, kita melakukan bersama-sama
Nyanyian Kidung Jemaat 370. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah kolom kami serahkan kepada koordinator pelayanan. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini, ibadah kolom Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Biru, kolom 1 sampai dengan kolom 22 sudah berakhir dengan begitu baik. Tentunya kami atas nama jemaat sekalian mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Yunita Mamuaya Kilala Sarjana Teologia yang sudah dipakai Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Damai di hati.